saya banyak undangan dari daerah-daerah untuk hadir dari masyarakat. Ya, saya sudah sehat dan saya akan datangi undangan-undangan yang ada. Dan itu juga untuk memberikan motivasi dan juga ketemu dengan PSI di daerah, plus juga ketemu dengan relawan di daerah. Ya karena ada undangan. Berarti artinya untuk persiapan 2029 untuk Mas Gibran juga nggak? Karena ada undangan dari daerah. Pertama Demokrasi rusak bukan oleh anak muda yang diam, tapi oleh orang tua yang tak tahu malu. Yang merusak demokrasi ini bukan anak muda yang cuek, tapi elit yang memelintir hukum untuk melanggengkan kekuasaan. Tiap hari anak-anak muda menyaksikan politik bukan sebagai ruang gagasan, tapi ruang transaksi dan ruang atraksi. Tiap hari anak-anak muda dipertontonkan dengan hukum yang diatur oleh kekuasaan, bukan kekuasaan yang diatur oleh hukum, bukan kekuasaan yang diatur dengan nilai kebenaran. Jadi itu yang dipertontonkan kepada mereka. Teman-teman, jumpa bersama saya di Kacamata Dangi ya. Teman-teman, kalau kita melihat pemberitaan beberapa hari ini tentu membuat kita ya tersenyum manis ya. Berita apa itu ya kan ya? Ya teman-teman tahu lah bagaimana ramai di media sosial, bahkan televisi teman-teman, bahkan masuk ke acara podcast ataupun perdebatan para elit ya dan relawan di televisi teman-teman, terkait dengan hebohnya ya isu Pak Jokowi akan keliling Indonesia dimulai dari Indonesia Timur teman-teman ya. Dan ini menuai beragam komentar, beragam pro kontra lah ya terkait dengan hal ini. Kenapa? Karena pada saat Pak Jokowi menjadi presiden teman-teman, dan di akhir masa jabatannya ya, beliau pernah ditanya oleh wartawan, habis ini ngapain Pak ya kan? Ya Pak Jokowi menjawab dengan santai, ya ke Solo ya, ngomong cucu ya, istirahat menjadi warga biasa. Dan setelah itu teman-teman, beliau pensiun dan akhirnya hadir di acara PSI ya. Bahkan berapi-api pidato akan turun gunung ya untuk memenangkan PSI teman-teman. Dan agenda daripada Jokowi keliling ya Indonesia ini teman-teman ya, banyak analisis ya, bahkan Pak Jokowi mengatakan ya beliau bilang banyak undangan ke daerah-daerah, ketemu kader-kader PSI di daerah dan sebagainya. Nah ini kan ada nuansa politik teman-teman. Makanya saya bilang di video-video yang sebelumnya mengatakan bahwa ini adalah tahun-tahun politik menuju 2029 ya. Semua partai ya kemudian sedang memanaskan mesinnya teman-teman. Ya termasuk dengan PSI ya kan. PSI sekarang ini sedang memanaskan mesin politiknya ya, dengan dipanasi oleh Pak Jokowi ya. Yang walaupun Pak Jokowi adalah seorang mantan presiden yang belum bergabung di PSI teman, tapi kan aroma-aromanya ini ya Pak Jokowi pasti akan suatu saat nanti akan bergabung. Toh juga Pak Jokowi ya sudah mengatakan ya, dan beberapa kali hadir di PSI teman. Anaknya juga ya kan sebagai ketua umum PSI. Dan inilah yang saya katakan bahwa semua partai ya sedang memanaskan mesinnya menuju 2029 ya. Saya rasa demikian juga Pak Anies Baswedan teman-teman ya. Bagaimana Anies juga seorang yang sangat luar biasa ya, mantan Capres 2024, kemudian membangun partai politik barunya di awal Januari kemarin ya. Dan saya rasa bahwa ini adalah persaingan yang sehat ya, persaingan para tokoh, para elit, bagaimana sebuah hal demokrasi ini harus diikuti dengan ya bahagia teman-teman. Namun kalau kita melihat apa yang banyak ya kritikan kepada Pak Jokowi teman-teman, bahkan PDI sendiri pun ya mengkritik tentang rencana beliau ini teman-teman. Sebab begini, 10 tahun menjabat sebagai presiden ya. Kemudian saat ini Gibran juga seorang wakil presiden. Menantu beliau juga adalah seorang gubernur, dan anaknya Kaisang
adalah seorang ketua umum partai ya. Sepertinya strategi semua ya, apakah itu belum cukup ya kan? Dan ini menjadi sorotan teman-teman. Dan untuk apa Pak Jokowi lagi harus turun gunung ya, keliling Indonesia ya kan? Dan ya, tapi itu hak kewarganegaraan Indonesia atau siapapun boleh ya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.